Jerit seorang anak saat merengek minta mainan atau dipukul mungkin tak meninggalkan luka di hati. Tapi jeritannya saat alami pelecehan seksual pastinya tetap melekat sepanjang hayat di kandung badan. Dan jeritan ini membekas di lubuk seorang anak di bawah umur yang diduga dilecehkan oleh seorang pedangdut berinisial SAG. Kejadian yang terjadi sekitar Desember 2014 silam ini akhirnya terkuak dan menyeret pedangdut SAG sebagai tersangka yang kini meringkuk di tahanan. Sebagai tersangka pada tanggal 10 Juni 2015, kemudian melakukan pemeriksaan, dan tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 11 Juni 2015. Kemudian korban juga sempat diancam agar tidak melapor pada siapapun, karena apabila melapor akan ditapuk oleh pelaku. Dan korban mengenal pelaku sebagai Om Botak ya, Botak. Kemudian terhadap tersangka kita sudah terapkan pasal 82 Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2000, pasal 82 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 300 juta atau minimal 60 juta rupiah. Kita masih meyakinkan dari korban karena korbannya kan anak di bawah umur, sehingga kita perlu pendampingan psikologis. Anak di bawah umur kan pengakuannya bisa beda-beda, namun dari pengakuan yang konsisten inilah kita mendasari untuk mengarah pada tersangka. Jadi itu yang mendasari kita kenapa kasusnya lama, karena kita masih memeriksa anak ini kan dengan pendampingan psikologi. Karena dalam kasus ini tidak ada saksi lain kecuali korban, sehingga dari saksi nanti yang kita periksa ini kita harapkan konsisten dengan keterangannya, karena masih anak di bawah umur, sehingga kita perlu pendampingan psikologi sehingga kita tidak salah menetapkan tersangka. Sebelum diseret sebagai tersangka, SAG memang sempat diperiksa sebagai saksi. Tapi dalam pengembangan kasus, bukti mengarah kepadanya sebagai tersangka. Menariknya, SAG pernah beralasan kalau saat kejadian berlangsung, dirinya tengah manggung di luar kota. Akankah pengakuan ini akan memberatkan hukumannya? Untuk sementara kita masih buktikan alibinya ya. Kita buktikan alibinya pada saat itu apakah memang keluar daerah atau memang berada di tempat itu. Itu masih tidak terus. Jadi nanti untuk kita cocokkan alibinya. Pada tanggal itu berada di mana sehingga kita bisa meyakinkan untuk penyidikannya. Jadi dari celana korbannya memang ada persegagannya. Hasil visumnya dinyatakan bahwa ada perlukaan di bibir kemaluan, tapi tidak sampai merobek kepada selaput darah. Untuk saksi yang kita periksa ada 5, baik dari korban sendiri, kemudian dari orang tua korban, kemudian juga yang berada di TKP juga kita periksa dari ahli psikologi kita periksa. Dan jerit anak kecil memang sulit terhapus, mengiringi sepanjang jejak hidupnya. Lantaran inilah perhatian orang tua dan orang sekitar memang jadi harga mati untuk menghentikan tindakan-tindakan pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur. Menghindari ya, pertama kita tentunya menghimbau pada yang pertama orang tua untuk bisa lebih mengawasi pada anak-anaknya. Jadi jangan sampai nanti anaknya menjadi korban kekerasan maupun kejahatan seksual. Yang kedua terhadap lingkungan, manakala terjadi satu indikasi kelainan, supaya secepatnya bisa mengantisipasi. Dan juga apabila terjadi, para korban jangan segan untuk melapor pada pihak kepolisian untuk kita lakukan penegakan hukumnya. Kalau kita lihat motifnya memang macam-macam ya, berbagai motif. Mungkin juga ada memang kelainan daripada pelaku, mungkin juga ada motif lain daripada pelaku ya.